Kami menagih janji Pak Jokowi. Karena saya yang ada berada pada waktu evaluasi. Tolong kami Pak Jokowi. Kami berharap Pak, tetap Bapak memperhatikan kami rakyat Kampung Burila, biar kami bisa merasakan keadilan dari Bapak. Shalom. Gereja HKI Marturia menangis dan mengadu ke Presiden Jokowi atas kelakuan pengusaha kebun kelapa sawit. Sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menonton video berikut ini. Hilang Pak Jokowi beneran 3 menanami sawit di samping kiri kanan gereja. Ini Pak, inilah perbuatan oleh PDP 3 di samping gereja dengan jarak 2 meter. Jemaat yang ada di Malaysia ini. Kami menagih janji Pak Jokowi. Karena saya yang ada berada pada waktu evaluasi. Tolong kami Pak Jokowi. Tepati janjimu Pak Jokowi. Viral lagi muka aku banyak. Kasihan kami Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah berjanji sama kami. Harus menepati janji. Kami berharap Pak, tetap Bapak memperhatikan kami rakyat Kampung Burila, biar kami bisa merasakan keadilan dari Bapak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menonton luapan dan ungkapan hati dari jemaat atau gereja HKI Marturia. Mereka merasa risih dan terganggu, bukan karena adanya penolakan dari lingkungan sekitar atau setempat ketika mereka beribadah. Tetapi kali ini konteksnya berbeda Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang telah kita saksikan tadi, ada kelompok atau oknum pengusaha tertentu yang menurut saya begitu serakah. Kenapa demikian? Kita tahu bersama kelapa sawit ini lama-kelamaan akan makin bertambah besar, bertambah tinggi. Kalau jaraknya seperti yang kita sudah saksikan tadi, hanya 2 meter dari tembok gereja, maka hal itu akan sangat mengganggu ibadah mereka ke depan. Pertanyaan saya, kenapa ya seorang yang sudah memiliki berkat, sudah memiliki uang atau kekayaan, bisa memiliki sikap hati yang demikian? Terus terang, kalaupun tidak begitu eksplisit, jelas terang benderang diutarakan atau diungkapkan sebagai bentuk luapan curahan hati dari jemaat HKI Marturia ini yang diarahkan kepada Bapak yang kita sangat hormati, Presiden Joko Widodo. Apa agama dari pengusaha kebun kelapa sawit tersebut? Tapi bisa kemungkinan besar pemilik dari kebun kelapa sawit tersebut
adalah orang Kristen. Kenapa demikian? Apa pertimbangannya? Sangat masuk akal di dalam benak atau di dalam pikiran saya. Sampai bisa di sana dengan leluasa beribadah dan mendirikan gedung gereja. Maka ada kemungkinan besar pemilik tanah di sekitar gereja HKI Marturia ini adalah orang Kristen. Kalaulah sampai ini benar-benar orang Kristen, menurut saya sangat keterlaluan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sangat keterlaluan? Kalau sampai dia adalah orang Kristen dan sudah diangkat oleh Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan, kenapa begitu cara yang ditempuh sampai menanam kelapa sawit hanya jarak 2 meter dari tembok gereja? Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara telah menikmati berkat, anugerah dan kebaikan Tuhan, menikmati perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, kerjakan, makin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi semakin bertambah apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tentu Tuhan punya maksud dan tujuan yang sangat baik sebenarnya. Di tengah-tengah Tuhan mempercayakan berkat-berkat tersebut kepada masing-masing kita. Apa maksud dan tujuannya? Supaya kita bisa memberkati banyak orang dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah panggilan Abraham dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat? Kepada siapakah berkat itu untuk kita salurkan? Tentu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang lemah, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak berdaya. Termasuk juga kalau kita sudah merasa karya penebusan Kristus telah menyelamatkan kita dari perhambaan perbudakan dosa sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kita atas kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas bagi kita. Mari kita peduli bagi pekerjaan Tuhan, termasuk peduli bagi gereja Tuhan. Pertanyaan saya kepada pengusaha yang sampai tega menanam kelapa sawit jarak 2 meter dari tembok gereja ini, apakah engkau merasa rugi dan akan jadi miskin ketika engkau peduli kepada gereja di mana tempat orang-orang Kristen beribadah, secara khusus HKI Marturia ini? Coba kita sadar terkait dengan hal ini. Alkitab menunjukkan, membuktikan Bapak Ibu Saudara. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ketika kita peduli kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, dan Tuhan memberi kehormatan, kesempatan kepada kita menjadi alat dalam tangannya, maka Alkitab berkata itu sama dengan memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang kepada kita yang peduli dengan orang-orang lemah, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sangat membutuhkan. Kepada pengusaha-pengusaha dimanapun berada, khususnya pengusaha-pengusaha Kristen, apapun usaha yang dipercayakan Tuhan kepadamu, janganlah mempersulit pekerjaan Tuhan. Biarlah lewat berkat yang engkau miliki, engkau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat yang semakin memperlebar, memperluas pekerjaan Tuhan lewat kasih karunia yang Tuhan percayakan. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kepada yang menanam
kelapa sawit hanya jarak 2 meter dari tembok HKI Marturia ini. Saya mengajak Anda untuk membuka mata hati, mata rohanimu. Segeralah cabut apa yang kau tanam itu. Berikan sedikit keleluasaan kepada gereja HKI Marturia ini, sehingga mereka boleh aman dan nyaman dalam beribadah, memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan, dan mendapatkan pengajaran kebenaran firman Tuhan yang dikotbahkan, diwartakan, disampaikan oleh para hamba Tuhan. Jangan lupa, jangan sampai seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, lakukanlah apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayahmu dan ibumu. Pemuda ini pun berkata kepada Yesus, semua itu telah kulakukan sejak masa mudaku, apalagi masih kurang. Yesus pun menjawab, jika engkau ingin sempurna, juallah hartamu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, kemudian ikutlah akan aku. Apa respon dari pemuda kaya itu? Maka dia pun kecewa dan sedih sekali serta meninggalkan Yesus. Yesus pun berkata apa? Sukar bagi orang kaya atau orang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga, bukan. Tapi orang kaya model seorang pemuda yang begitu semangat, antusias datang kepada Yesus, tapi ternyata hatinya, nilai hidupnya melekat di dalam kekayaannya. Dia kecewa tidak jadi mengikut Yesus dan meninggalkan Yesus dengan sedih hati. Ketika bertambah kekayaan kita, janganlah hati kita melekat kepada kekayaan, tapi tetaplah melekat kepada Tuhan, sumber berkat, sumber kekayaan, sumber segala hal yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.